Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini alhamdulillah kita kembali belajar pada tema Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Jadi Al-Quran itu oleh ulama dibagi menjadi dua, yaitu surah yang turun di Mekah disebut Makkiyah, surat yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Untuk apa dibedakan Makkiyah dan Madaniyah ini? Tujuannya adalah nanti untuk melihat mana yang duluan turun, mana yang kemudian. Biasanya kan ada di dalam Al-Quran itu nanti berguna ketika untuk menjelaskan Al-Quran. Hukum itu kadang turunnya itu tidak sekaligus, bertahap, seperti hukum meminum khamar. Wah, nanti gunanya itu nanti berguna mana yang turun duluan, mana yang turun belakangan. Yang turun belakangan itulah hukum yang terakhir dan itulah hukumnya yang dipakai. Sementara yang turun duluan itu hukumnya itu adalah hanya pengantar ke hukum yang terakhir. Kalau hanya sekedar pengantar, maka dia tidak dipakai lagi dengan adanya hukum yang baru. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Makkiyah. Ulama memperhatikan betul surah Makkiyah dan surah Madaniyah ini dengan poin-poin. Yang pertama, ilmu tentang turunnya ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran. Jadi ini untuk kita punya ilmu terhadap ayat-ayat yang turun di Mekah dan turun di Madaniyah. Itu perhatian ulama agar memberikan ilmu pengetahuan pada kita. Terus ulama juga memperhatikan di manakah tempat turunnya, di Mekah atau di Madinah. Kemudian ulama juga memperhatikan mengurutkan ayat-ayat dan surah-surah yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Diurutkan. Di Mekah ini aja turunnya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai seterusnya. Madinah ini aja yang turunnya, diurutkan. Gunanya nanti apa? Untuk memudahkan dalam menafsirkan Al-Quran. Biar tidak bolak-balik hukumnya. Yang keempat, ayat dan surah yang turun di Mekah, namun secara hukum termasuk ayat-ayat dan surah di Madinah. Dia turunnya di Mekah, tapi hukumnya nanti berlaku di Madinah. Di Mekah tidak berlaku. Seperti ayat-ayat tentang jihad, gitu kan? Itu berlakunya nanti di Madinah. Sementara di Mekah tidak berlaku ayat-ayat tentang jihad. Yang kelima, keenam, ayat dan surah-surah yang turun di Madinah. Ayat dan surah yang turun di Madinah secara hukum termasuk ayat-ayat surah di Mekah. Sebaliknya ya, turun di Madinah tapi bicara tentang ketuhanan tauhid misalnya. Untuk orang-orang Mekah misalnya. Seperti turun di Fathul Mekah. Fathul Mekah itu ayatnya disebut dengan ayat Madinah, tapi dia turun di tempat Mekah. Tapi gunanya adalah untuk orang-orang Mekah. Karena disebut golongan surah Madaniyah. Baik. Karena batas Madinah dan Makkiyah dan Madaniyah itu adalah hijrah Nabi. Sebelum hijrah disebut Makkiyah, setelah hijrah disebut Madaniyah. Yang keenam, ayat-ayat dan surah-surah yang turun di Mekah berkenaan dengan penduduk Madinah. Turun di Mekah tapi ceritanya orang Madinah. Jika begitu. Surah yang turun atau sebaliknya, surah yang turun di Madinah tapi ceritanya tentang orang Mekah. Jika begitu. Ya kan? Tentang pengkhianatan orang Mekah itu contohnya ya. Contohnya Madinah tapi untuk orang Mekah karena mereka berkhianat orang Mekah. Ayat-ayat dan surah-surah Madaniyah yang menyerupai ayat-ayat dan surah Makkiyah. Ayatnya Madinah tapi mirip dengan ayat Makkiyah. Lanjut berikutnya, poin berikutnya 9. Ini banyak ini sampai 20-an lebih. Ayat-ayat dan surah-surah Makkiyah menyerupai surah Madaniyah. Makkiyah tapi menyerupai Madaniyah. Contohnya itu kalau di Mekah kan biasanya dia pakai ya ayuhan nas, kemudian ya ayyuhallazina amanu.
Tapi dia turun ya ayyuhallazina amanu tapi di Mekah. Jadi kan begitu rupanya. Ayat dan surah yang turun di Juhfah. Dia yang turun di Juhfah ini dia bukan Mekah, bukan Madaniyah, tapi turun di Juhfah. Juhfah itu memang dekat dengan ya tidak Mekah, tidak Madaniyah ya, tapi dekat dengan Mekah. Tapi dia bukan kota Mekah, bukan kota Madinah ya dulu ya. Terus gimana tuh? Nah, karena dia turunnya setelah hijrah digolongkan ke surah yang turun di Madinah. Gitu. Ayat yang turun di Baitul Maqdis, jadi ada yang turun di Baitul Maqdis ya tentang sholat ya. Disebut ayat Makkiyah juga gitu. Ayat yang surah-surah yang turun di Taif ketika tapi disebut Makkiyah nih karena Nabi masih di Mekah tadi guys. Di Taif. Ayat yang surah yang turun di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ya Mekah masuk ya. Kita Mekah dekat Mekah. Ayat surah yang turun malam hari. Jadi perhatian ulama tuh banyak surah turun di malam hari mana sampai mereka jelaskan betul apa luar biasa. Ayat dan surah yang turun pada siang hari, ya siang hari mana. Ayat dan surah yang turun mengiringi ayat-ayat dan surah-surah lain. Cuman bukan ini bukunya yang kita bahas harusnya bahas ilmu, tapi ada buku lagi yang lain yang bicara tentang masalah detail ini tentang ulumul Quran. Kalau di buku ini hanya sekedar poin-poinnya, tapi contohnya nggak ada. Lanjut. Yang 17 ayat surah yang turun secara terpisah. Misalnya surah Al-Alaq itu 1-5 Mekah, habisnya berikutnya itu di Mekah juga tapi ayatnya terpisah. Al-Alaq 6 sampai 19 itu terpisah-pisah ayatnya. Tapi nanti nyatu. Ayat-ayat Madaniyah yang ayat-ayat Madaniyah dari surah-surah Makkiyah. Ayat-ayatnya Madaniyah tapi masuk ke dalam surah Makkiyah. Ini surah-surah Makkiyah misalnya surah pendek itu kan hanya satu surat Madaniyah. Ada juga yang begitu. Atau dari satu surat itu misalnya surah Makkiyah misalnya surah An-Naba di seluruh 30 An-Naba ayat 30 ayat Naba itu ada 2 ayat atau 3 ayat surat Madaniyah. Ada juga begitu. Tapi susunan surah dan susunan ayat itu milik Allah, prerogatif Allah ya. Tidak ada campur tangannya Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Allah bersabda kepada Jibril, Jibril taruhlah di surah itu di ayat yang kesekiannya ya. Itu perkataan Allah kepada Jibril. Nabi menyampaikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya disampaikan, begitulah. Jadi bukan aturan itu, bukan aturan dari Nabi atau Jibril, tapi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ayat 19. Ayat-ayat Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Jadi ayat-ayatnya Makkah tapi dalam surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu kan Baqarah tapi ada ayat Makkah di situ sedikit. Ali Imran ada Makkah sedikit. Ayat dan surah-surah yang dibawa dari Mekah dan Madinah. Ayat dan surah yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Jadi ayat yang dari Mekah dibawa ke Madinah. Jadi gitu. Ayat dan surah yang dibawa dari Madinah ke Habasyah. Jadi gitu. Ayat dan surah yang diturun secara global. Ayat dan surah yang turun secara rinci. Ayat dan surah-surah yang diperselisihkan lalu sebagian ulama menyebutkan sebagai Madinahnya sementara yang lain menyebutkan. Jadi khilaf ulama apakah dia Makkah atau Madaniyah. Baik. Ini pelajarannya. Surah Madaniyah itu ada 20. Berarti surah yang turun di Madinah ada 20. Sisanya di Mekah. Surah itu kan jumlahnya 114 surah. 114 surah kurang 20 jadi berapa? 90 96 94 salah kan hitungannya kan. 94 surah turun di Mekah. Nah, 20 surah turun di Madinah. Jadi begitulah. 94 surah di Mekah, 20 surah di Madinah. Cuma yang di Madinah ini walaupun 20 surah tapi panjang-panjang. Sementara surah Makkiyah ini walaupun 94 tapi pendek-pendek. Coba baca tuh surah tuh dihafalin ya. Surah yang turun di Madinah ada 20. 1 Al-Baqarah, panjang tuh 3 juz lebih. Kemudian yang kedua Al-Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, surah pertama itu ya.
5 Al-Anfal, 6 At-Taubah, 7 An-Nur, 8 Ahzab, 9 Surah Muhammad, 11 Surah Al-Fath, 11 Surah Al-Hujurat, 12 Al-Hadid, 13 Al-Mujadalah, 14 Al-Hasyr, 15 Al-Mumtahanah, 16 Al-Jumu'ah, 17 Al-Munafiqun, 18 At-Talaq, 15 Tahrim, 20 An-Nasr. Saja Nasrullah wal Fath itu disebut surah Madinah, walaupun sebenarnya dia turunnya di Makkah, ya kan, ketika penaklukan kota Makkah. Tapi kan tadi batasnya itu adalah hijrah ya. Sementara surah-surah yang diperdebatkan ini 14 surat selainnya berarti Makkah. Tapi ada yang diperdebatkan ya. Surah-surah yang ada 12 surah yang diperdebatkan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Al-Fatihah apakah ada Mekah atau Madaniyah. Berarti tentunya di Mekah ya. Karena kan sholat udah ada di Mekah ya. Tahun ke-11 ketika Isra Mi'raj. Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Tawwabun, Al-Munafiqun, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Al-Qadar mungkin di Madinah. Sebab Lailatul Qadar kan turun di Madinah. Puasa kan adanya di Madinah. Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 80 suratnya di Mekah. Secara pasti mereka kalau mengatakan 80 surat di Mekah, tapi ada yang 12 surat yang diperdebatkan. Ya, begitu ya. Baik, harus dihafal gitu ya. Dihafal aja ini. Nanti yang ini ikut ya. Ini dapat juga. Baik, lanjutlah. Surah Madaniyah. Tapi sebagian ayatnya Makkiyah, contohnya Al-Anfal ayat 30. Surah Makkiyah, tapi sebagian ayatnya Madinah. Contohnya surah Al-An'am ayat 151, 153. Suratnya Makkiyah, tapi sebagiannya Madaniyah. Contoh surah Al-An'am 151, 153. Ini surat Madinah, sebagian ayatnya Makkiyah 30. Surah Al-Makkiyah tapi hukumnya Madaniyah. Surahnya Makkiyah tapi hukumnya untuk orang Madinah. Contohnya surah Al-Hujurat. Surahnya Makkiyah tapi hukumnya nanti berlaku di Madinah. Lanjut, faedah mengetahui Makkiyah dan Madinah. Apa faedahnya? Ini yang pertama. Mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran, itu yang paling penting ya. Kalau tahu nih urutan-urutan surah itu gampang mengetahui hukum dan tidak akan mungkin salah. Hebat. Yang kedua, mendalami metode Al-Quran untuk memanfaatkan dalam dakwah kepada Allah. Jadi metode bagaimana Allah itu metodenya. Pak Khamar itu nggak langsung tapi berurutan. Nah begitu, tahu kan metode dakwah ini. Oh ini ya. Jadi nggak langsung aja amar ma'ruf nahi munkar, harus bertahap. Mengetahui surah Nabawiyah di sela-sela ayat-ayat Al-Quran. Sirah Nabawiyah. Jadi Sirah Nabawiyah kita tahu, oh ini Sirah Nabawiyah. Jadi Al-Quran itu turunnya secara beransur-ansur itu untuk memberikan pengetahuan kepada kita tentang Sirah Nabawiyah. Lanjut. Metode untuk mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madinah. Metodenya. Pertama, metode samai an-naqli. Riwayah dari Nabi dan para sahabat. Ini suratnya Makkah, ini suratnya Madaniyah. Paling gampang itu ya, tahu hadisnya paling gampang. Yang kedua ini agak sulit sedikit untuk mengetahuinya. Gimana? Metode kiasi ijtihadi. Dilihat kalau Makkah itu ciri-cirinya begini begitu. Kalau Madaniyah itu ciri-cirinya begini begitu. Misalnya surah Makkiyah itu ciri-cirinya ya Yohanes panggilannya. Berarti ini kemungkinan Makkah ini. Kemudian kalau surah Madaniyah itu ya lazina amanu, ini kemungkinannya Madaniyah. Nah, begitu. Jadi itu memang agak sulit itu ya. Terus perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Apa perbedaannya? Pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa di segi waktu Makkiyah itu turun sebelum hijrah, Madaniyah itu turun sesudah hijrah. Ini pendapat yang paling kuat dan ini yang selalu dipakai. Makkiyah itu adalah sebelum hijrah, Madaniyah itu adalah sesudah hijrah. Itu pendapat yang paling kuat.
Pendapat kedua dari segi tempat. Segi tempat. Makkiyah itu turun di Mekah, Madinah itu turun di Madinah dan sekitarnya. Itu segi tempat. Tapi pendapat ini dipakai juga, tapi agak lemah ya. Ini pendapat pertama yang dipakai. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dari segi lawan bicara. Makkiyah itu ditujukan untuk orang Mekah, Madinah ditujukan orang-orang Madinah. Ini pendapatnya juga bisa dipakai, tapi lebih lemah. Ini aja lah pakai. Makkiyah itu turun sebelum hijrah, Madaniyah itu sesudah hijrah. Lanjut, karakteristik Makkiyah. Nah, karakternya. Ini yang kedua tadi kita belajarkan, pertama riwayat, yang kedua lihat karakter ya. Karakter Makkiyah itu setiap surah di dalamnya terdapat ayat sajadah. Jadi kalau ada ayat-ayat sajadah, bisa dipastikan itu adalah ada Makkah. Surah-surah yang dalamnya lafal kalla. Kalau lafal kalla berarti bukanlah gitu kan. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, itu Makkiyah. Setiap surah yang dalamnya terdapat kalimat wahai murid, ya ayuhan nas. Bukan terdapat ya allazina amanu ya, kalau yang benar Madinah, tapi kalau Makkiyah itu ya ayuhan nas Indonesia. Makkiyah. Kemudian yang keempat, setiap surah yang dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan umat dahulu. Kisah nabi dan umat dahulu itu ada di Makkah. Berikutnya yang kelima, setiap surah yang dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis. Makkiyah. Setiap surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra, ha mim, itu Makkiyah ya. Karakteristik Makkiyah, lagi tambahan, menyuruh kepada tauhid, tambahnya meletakkan asas-asas umum syariat, belum lagi dasar-dasarnya jangan akhlak. Terus potongan ayatnya pendek, disertai lafal yang kuat. Habis. Lanjut. Karakteristik Madinah. Terdapat penjelasan tentang kewajiban atau had. Ada kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, had atau hukuman-hukuman. Menyinggung tentang orang-orang munafik. Orang munafik sudah mulai di Madinah. Berisi ayat berdebat ahli kitab. Penjelasan tentang ibadah, muamalah, hudud, hukuman, tatanan keluarga, warisan, utama jihad, hubungan sosial, hubungan antar negara, siang aman dan perang. Lanjut, potongan ayat-ayat panjang dengan menggunakan gaya bahasa yang Dah, sampai di sana dulu pelajaran kita ya. Yang terakhir ya. Nah, itu karakteristik modelnya. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.